Di video kali ini, aku akan membahas mengenai ekonomi sumber daya manusia dari segi kesehatan. Tapi sebelum masuk ke topik, perkenalkan dulu, nama aku Narara Saswendra dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember. Oke, langsung saja kita mulai membahas topik kali ini. Tapi sebelum membahas topik kali ini, yaitu sumber daya manusia kesehatan, aku akan membahas sedikit mengenai ekonomi sumber daya manusia itu sendiri. Ekonomi sumber daya manusia merujuk pada kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Harbison F.H. dalam Todaro tahun 1995 mengatakan sumber daya manusia merupakan landasan utama bagi kesejahteraan setiap negara. Sesuai bidang pembahasannya, maka yang dijadikan objek pengamatannya adalah manusia beserta tindakan-tindakannya. Adapun pendapat dari Adam Smith mengatakan bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang akan menentukan kemakmuran karena tanah tidak akan berarti kalau tidak ada sumber daya manusia mengolahnya, sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Baik, sekarang kita langsung menuju ke topik pembahasan inti, yaitu ekonomi sumber daya manusia dari segi kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan adalah salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Sebagai salah satu elemen sistem kesehatan nasional, sumber daya manusia kesehatan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan upaya kesehatan, serta guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage atau UHC dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, permasalahan terkait SDM kesehatan ini tuh meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan, dan mutu. Yang dimaksud aspek ketersediaan artinya terdapat kecukupan SDM kesehatan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, aspek keterjangkauan diartikan bahwa masyarakat dapat menjangkau SDM kesehatan baik dalam waktu tempuh dan transportasi, jam pelayanan, sistem rujukan, dan biaya pelayanan atau direct dan indirect cost. Selanjutnya, aspek penerimaan terdiri dari karakteristik dan kemampuan SDM kesehatan untuk memperlakukan setiap orang dengan penuh rasa hormat serta rasa kepercayaan. Yang terakhir adalah aspek mutu. Terdapat komponen kompetensi, kemampuan, pengetahuan, dan perilaku SDM sesuai norma profesional dan sesuai dengan yang diharapkan dari masyarakat. Dari data kondisi SDMK Puskesmas dan Rumah Sakit yang bersumber dari Risnakes 2017 memperlihatkan bahwa kondisi SDMK Puskesmas di Indonesia dianggap masih kurang, yaitu sebesar 82,5%. Hanya 12,7% yang menyatakan bahwa kondisi ketenagaan di puskesmasnya telah sesuai. Hal yang sama juga terjadi di rumah sakit, di mana kondisi SDMK rumah sakit masih kurang sebesar 56,6%, sedangkan yang menyatakan telah sesuai hanya sebesar 38,9%. Sebaran puskesmas yang tidak memiliki dokter ternyata cukup merata untuk wilayah barat 34%, tengah 35%, dan timur 31%. Rasio dokter per puskesmas di provinsi-provinsi dengan rasio terbaik justru sebagian besar berada di wilayah barat Indonesia. Sebaliknya di wilayah timur menunjukkan penurunan. Selain itu, terjadi pula disparitas keberadaan dokter di puskesmas. Data Risnakes 2017 menunjukkan terjadi peningkatan ketiadaan dokter di puskesmas di provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia bila dibandingkan kondisi berdasarkan hasil riset fasilitas kesehatan 2011. Peningkatan ketiadaan dokter di puskesmas di wilayah timur serta peningkatan rasio dokter di puskesmas di wilayah barat Indonesia menunjukkan semakin melebarnya disparitas. Selanjutnya, kondisi di tingkat rumah sakit. Ternyata masih banyak rumah sakit umum, baik pemerintah maupun swasta, yang kekurangan dokter spesialis medik dasar, spesialis penunjang, dan spesialis lainnya.
Seluruh rumah sakit kelas A dan B telah memiliki dokter spesialis medik dasar, namun beberapa rumah sakit kelas C dan D tidak memiliki. Sementara itu, ketersediaan dokter spesialis penunjang lebih sedikit dibanding spesialis medik dasar. Secara umum, semakin rendah kelas rumah sakit, semakin sedikit jumlah rumah sakit umum dengan dokter spesialis medik dasar, spesialis penunjang, dan spesialis lainnya. Jumlah dokter spesialis-spesialis tersebut ternyata tidak beda jauh di rumah sakit umum pemerintah dan rumah sakit umum swasta. Bahkan beberapa jenis dokter spesialis jumlahnya malah lebih besar di rumah sakit swasta. Di sisi lain, juga kebanyakan puskesmas dan rumah sakit di perkotaan justru memiliki kelebihan SDM kesehatan. Selain itu juga banyak dokter spesialis di rumah sakit pemerintah yang juga bekerja di rumah sakit swasta. Kebijakan yang diambil pemerintah yaitu kebijakan fiskal. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Adam Smith menganggap bahwa tingkat kesejahteraan manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari adanya spesialisasi. Kelebihan dan kekurangan SDM kesehatan tersebut menjadikan distribusi SDM kesehatan tidak merata. Hal ini diperparah dengan desentralisasi yang menyebabkan sumber daya kesehatan di provinsi atau kabupaten kota, khususnya berstatus pegawai negeri sipil, sulit untuk dipindahkan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran memperbolehkan praktik ganda, di mana dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis bisa mendapatkan surat izin praktik maksimal di 3 lokasi, termasuk lokasi utama. Kondisi ini menyebabkan banyak dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis keberatan untuk bekerja di luar Pulau Jawa, karena kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari praktik swasta menjadi berkurang. Karena pada umumnya dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Selain masalah ketersediaan dan distribusi, namun permasalahan SDM kesehatan juga meliputi kualitas. Untuk meningkatkan kualitas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan pengembangan Quality Assurance System, antara lain dengan melaksanakan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga independen dan mandiri, yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, dilakukanlah uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan, yang merupakan proses pengukuran capaian kemampuan dan perilaku mahasiswa di perguruan tinggi. Uji kompetensi ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Untuk menjaga kualitas dokter dan dokter spesialis, pemantauan dan pembinaan kualitas dokter dan dokter spesialis dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Sedangkan untuk pemantauan dan pembinaan kualitas SDM kesehatan dilakukan oleh Majelis SDM Kesehatan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk pemenuhan SDM kesehatan. Dengan diberlakukannya kebijakan Zero Growth, regulasi wajib kerja sarjana bagi dokter umum, dokter gigi dihapus, yang menyebabkan kesulitan dalam distribusi dan redistribusi dokter umum dan dokter gigi. Sebagai penggantinya, pemerintah pusat melaksanakan kebijakan kontrak kerja bagi dokter umum, dokter gigi, dan bidan sebagai pegawai tidak tetap untuk mengatasi kekurangan dan distribusi dokter umum dan dokter gigi dan bidan. Meskipun kebijakan pengangkatan dan penempatan SDM kesehatan cukup sering dilakukan dengan beberapa perubahan, namun masalah distribusi masih tetap ada. Badan PPSDM atau Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan telah menyusun rencana aksi program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan tahun 2020 sampai 2024 dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai
2024 untuk merespon isu strategis tersebut. Indikator kerja program BPSDM Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 disusun untuk mendukung 2 program generik, yaitu program pendidikan dan pelatihan vokasi dan program pendukungan manajemen, dan 1 program teknis, yaitu program pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Di era desentralisasi, kemampuan fiskal dan komitmen pemimpin pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan daerah dalam pemenuhan SDM kesehatan. Langsung pada realitanya, yang mana dalam menangani pandemi COVID-19 pastinya terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu salah satunya kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas di beberapa tempat penanganan COVID-19. Solusi yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu dengan memanfaatkan tenaga dari dokter pasca internship untuk menangani pandemi COVID-19. Langkah ini perlu diambil untuk menyiasati kurangnya sumber daya manusia tenaga kesehatan akibat melonjaknya kasus. Selain itu, kebutuhan dokter umum bisa dengan substitusi atau dibantu dari dokter-dokter pasca internship yang jelas sudah memiliki kewenangan, kompetensi, dan sudah terregistrasi. Untuk dokter umum akan bisa difungsikan bekerja di tempat-tempat yang membutuhkan tenaga medis. Sedangkan dokter spesialis akan dihitung jumlahnya untuk kemudian diperbantukan ke lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan. Lonjakan kasus COVID-19 yang eksponensial ini, masalah utama tenaga kesehatan atau nakes bukan kelelahan, namun kurangnya tenaga pengganti saat banyak nakes lain ikut terpapar. Selain itu, ketidakmampuan fasilitas kesehatan untuk menampung pasien, bukan hanya karena ruangan yang tidak memadai. Sebenarnya, kondisi ini bisa diselesaikan dengan penambahan fasilitas oleh pemerintah, namun masalah utamanya juga ada pada tenaga kesehatan yang menjalankannya. Jadi yang dibutuhkan dalam permasalahan tersebut, bagaimana setiap wilayah memiliki mapping kemampuan fasilitas SDM yang mana kondisi di lapangan dengan jumlah pasien yang masuk. Berikut penjelasan dari saya mengenai sumber daya manusia dari segi kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.